Memasuki 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, komitmen pemerintah menuju kedaulatan energi dan ekonomi nasional mulai diuji. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran menjadi momen penting untuk menguji realisasi program dan efektivitas kebijakan yang dijalankan. Juga jadi isu, LPG juga tadi kita akan bahas, semuanya akan dipersuntas. Ekonom Universitas Lampung Dr. Tiara Nirmala dalam diskusi publik membahas 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran menyatakan 1 tahun pemerintahan menjadi momen penting untuk menguji realisasi program dan efektivitas kebijakan yang diluncurkan. Dr. Tiara menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini fokus pada 3 hal pokok, yakni kedaulatan, legislasi, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi di lapangan sejumlah program besar seperti program makan bergizi gratis menghadapi banyak tantangan. Di bidang ekonomi, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan hingga 8% dan investasi sebesar 3.400 triliun rupiah pada tahun 2029. Target tersebut dinilai masih terlalu ambisius. Sektor energi juga menjadi sorotan dalam pembahasan kedaulatan nasional. Pemerintah mengambil langkah konkret melalui hilirisasi industri dan penguatan bioenergi. Namun, tantangan besar datang dari persoalan agraria dan keberlanjutan lahan. Isu lain yang disorot terkait subsidi gas LPG 3 kg. Sekitar 70 hingga 80% penikmat subsidi berasal dari kalangan mampu, bukan masyarakat miskin. Luar biasa banyak berita-beritanya dalam pengelolaan anggaran di tingkat sekolah atau SPPG. Kalau di Lampung sendiri ada beberapa wilayah yang bahkan sempat menghentikan program MBG-nya karena adanya indikasi keracunan dan sebagainya gitu ya. Jadi memang konflik atau potensi masalah terkait dengan program MBG ini di tiap daerah memang beda-beda gitu ya. Tetapi artinya setiap daerah ada saja muncul masalahnya seperti ya di Lampung juga begitu. Kemudian untuk program yang terkait dengan peningkatan investasi ya, Pak Prabowo itu menargetkan pertumbuhan ekonomi harapannya adalah 8%. Kita sih para ekonom ya agak tanda kutip bilangnya ambisius banget gitu ya 8%, karena kita lihat rata-rata di 5 tahun terakhir kita itu pertumbuhan ekonomi hanya bisa mencapai 5-5,5% begitu ya. Jadi untuk mencapai angka 8% ya boleh saja gitu ya, namanya pimpinan menargetkan gitu ya, boleh saja. Tetapi untuk apakah target itu realistis itu yang harus kita lihat gitu ya, karena dari 5 menjadi 8. Pakar Energi Institut Teknologi Sumatera Rizal Asri mengingatkan sektor energi perlu mendapat perhatian serius dalam mendukung kemandirian nasional. Kebijakan subsidi energi sering tidak tepat sasaran, terutama subsidi LPG dan BBM. Rizal mengusulkan elektrifikasi alat masak sebagai solusi jangka panjang. Menurut Rizal, transisi menuju energi bersih memiliki tantangan sosial dan teknis. Sekitar 50% kebutuhan energi nasional diserap sektor transportasi, sehingga perubahan harga BBM langsung berdampak pada sektor ekonomi. Tingkat ketahanan energi Indonesia saat ini berada di level 6,9 dari skala 10. Ini berarti masih rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Jadi karena geotermal pembangunan kayak PLTU ya, di Udugelu itu salah satunya sebenarnya kan udah ekspansi, eksplorasi tambahan ya. Sebenarnya itu energi bersih. Salah satu definisi energi bersih ini sebenarnya nggak ada emisinya. Kalau tadi pertanyaannya gimana supply chain-nya, sebenarnya nambah pembangkit. Sebenarnya pemerintah udah punya blueprint pembangkit ya, dengan cara mengurangi pembangkit fosil. Ini yang saya dapat langsung dari PLN. 2050 udah gak ada pembangkit hibrid, yang di pulau-pulau pun sebenarnya bisa udah dikurangi, kecuali memang keadaan mendesak. Diskusi publik ini menyimpulkan program kerja 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran menunjukkan arah kebijakan yang jelas menuju kemandirian energi dan kesejahteraan rakyat. Efektivitas implementasi dan pengawasan anggaran masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah Prabowo Gibran. Faro Rozi, Sigar TV, melaporkan.